Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan materi selanjutnya di digital marketing mengenai pemasaran dengan digital platform yang ini istilahnya kelanjutan dari beberapa materi sebelumnya ya yang teman-teman sudah lalui beberapa waktu lalu, dan kali ini kita akan coba membahas secara singkat bagaimana ya secara teknis ya khususnya begitu pemasaran melalui digital platform yang kalau kita bicara mengenai digital platform pasti ada banyak sekali komponennya atau mungkin variabelnya atau mungkin istilahnya platform-platformnya lah seperti itu. Nah, tapi paling tidak ada beberapa hal yang akan coba saya fokuskan di kesempatan kali ini gitu. Oke. Salah satu hal yang menjadi tantangan ya khususnya di pemasaran pada platform digital, entah menggunakan media sosial atau mungkin platform e-commerce lah atau mungkin marketplace atau yang lain begitu. Tantangan utamanya yaitu bagaimana cara mengikat konsumen, mengikat atau customer engagement istilahnya, merangkul, mengikat ya istilahnya mengeratkan konsumen ke produk kita ya ke produk kita, entah produk barang atau jasa yang kita miliki begitu. Bagaimana merangkul mereka atau mengikat mereka. Namanya mengikat kan otomatis tidak bisa lepas kan begitu. Nah, untuk membuat mengikat seperti itu tantangan besar, dan hampir semua perusahaan pun juga melakukan ini dalam arti berbagai cara, strategi, teknik, taktik untuk mengikat konsumennya ya dengan bujukan macam-macam lah, ada promo lah, ada diskon, ada macam-macam. Nah, bagaimana kalau ini dilakukan di platform digital? Apakah sama ya seperti di konvensional atau mungkin ada tantangan tersendiri? Nah, di sini Forrester mengatakan bahwa customer engagement as marketing a new key metric given the rapidly increasing online media fragmentation and the challenge of keeping customer engaged with brands given proliferation of choice. Jadi secara singkat bahwa Forrester menjelaskan bahwa customer engagement itu menjadi satu bagian penting di pemasaran dan menjadi satu kunci ya, salah satu kunci key metric ya yang mampu memberikan peningkatan signifikan khususnya di fragmentasi online media yang kita gunakan. Misalkan teman-teman punya platform digital media entah di medsos atau apa ya begitu yang untuk menawarkan produk teman-teman ke calon konsumen. Nah, salah satu key metric yang paling utama adalah bagaimana mengikat konsumen, karena kalau sudah terikat ya istilahnya mereka akan susah untuk lari ke brand lain, ke produk lain yang selain produk teman-teman begitu. Di sini juga dijelaskan bahwa customer engagement is sometimes used to refer to engage customer on a single touch point. Jadi kalau bisa menyentuh istilahnya satu bagian penting dari konsumen tersebut itu sudah bisa mengikat. Ya, banyak contoh ya. Misalkan apa sih kalau kita sebagai konsumen memilih satu brand itu apa yang paling bisa menyentuh di diri kita, menyentuh dalam arti contoh misalkan ada satu brand X, oh saya suka dengan spesifikasinya, suka dengan tingkat istilahnya keawetannya atau apalah, satu poin-poin itulah yang ditawarkan oleh brand itu bisa menyentuh atau langsung bisa mengikat konsumen. Berarti kan produk tersebut harus punya keunggulan kan begitu. Ya, nah ini tantangan ya. Brand apapun, entah produk atau barang atau jasa ya, itu pasti akan mencoba menampilkan satu hal yang bisa, siapa tahu bisa mengikat konsumen. Ya ini tantangan ya, karena nggak mudah untuk Anda, misalkan Anda kenal betul dengan produk Anda, ya Anda belum tentu bisa betul untuk menawarkan satu hal yang dianggap Anda unggul ke konsumen begitu. Dan apakah itu bisa mengikat konsumen kita belum tahu juga.
ya kan? Ambil sampel iPhone. Ya, apa yang bisa kenapa isinya hampir mirip ya, ada 12, 13, 14 yang setiap tahun iPhone keluar itu kan hampir mirip-mirip sebetulnya. Tapi kenapa terus dinanti oleh konsumen? Berarti kan ada satu hal yang membuat para konsumen ini menanti-nanti brand tersebut dan tidak mau berpaling ke yang lain kan begitu. Apa kira-kira ya? Ada yang mungkin di kameranya, di performance-nya, atau apa, macam-macam kan. Nah, ini menjadi menarik dan menjadi tantangan besar bagi para marketer atau mungkin pemilik usaha atau pemilik bisnis begitu. Oke. Ini beberapa istilahnya pengantar ya kaitannya dengan customer engagement. Nah, dari Forrester sendiri menjelaskan bahwa engagement has 4 parts which can be measured both online and offline. Jadi si Forrester menjelaskan bahwa ada 4 bagian yang dianggap bisa ya diukur, entah itu dilakukan secara online atau offline. Ya, yang pertama involvement, interaction, intimasi, dan influence. Ya, dan involvement. Forrester mengatakan bahwa yang kaitannya dengan involvement di dalamnya, kalau kita bicara online begitu, contoh adalah website visit. Jadi kita harus tahu juga ya, kalau kita punya website ya misalkan ya, atau paling tidak kalau misalkan tidak punya website ya berarti marketplace, entah Tokopedia, Shopee, Bukalapak atau yang lain begitu, kita punya begitu ya. Di situ kita bisa tahu yang melihat produk kita berapa orang, yang menyukai produk kita berapa orang. Kalau di website ada kunjungannya ada ya, apa ya istilah start counter namanya, itu bisa kita tahu ya, bisa kita tahu per hari ini berapa, per minggu berapa, per month berapa, itu bisa tahu. Sama di marketplace juga bisa kita tahu yang melihat produk kita berapa, yang menyukai berapa, itu bisa terlihat begitu. Nah, ini kita bisa ukur dari produk kita yang kita pajang ya, misalkan sedemikian banyak, misalkan punya 5 produk. Oh, ternyata ada satu barang ini yang sering disukai konsumen. Lah ini teman-teman harus jeli juga ya. Harus jeli juga, harus mampu melihat ini kenapa kok pada suka ini? Apa? Lah kan begitu. Kemudian time spend itu berapa lama mereka menghabiskan waktu di laman kita. Kemudian page view, yang melihat page kita kalau di Instagram atau di status kita kan bisa kita cek paling rame mana sih, di jam berapa sih, itu terlihat di situ. Nah ini involvement ya bisa teman-teman cari, kalau istilahnya jadi tolak ukur lah ya, salah satu indikator yang bisa jadi tolak ukur teman-teman untuk bisa mengetahui orang tuh suka barang kita yang mana sih, produk kita yang mana sih, dari ya sekian produk yang kita tawarkan itu suka yang mana mereka. Kita bisa filter di situ. Kemudian interaction. This is contribute comment to blogs, quantity of frequency of write and review, online comment, and bla bla bla. Ya. Jadi sini kita bisa berinteraksi ya, khususnya dengan konsumen untuk lebih bagaimana tujuannya, ingat, yaitu engage. Jadi mengikat mereka. Dari yang satu tadi involvement sudah, dengan interaksi juga perlu ya, jadi saling komen, istilahnya saling membalas pesan ya, customer service lah begitu istilahnya, tetap melakukan pelayanan, apa kesulitan konsumen, apa kebutuhan konsumen kita tawarkan, kita berberi solusi begitu ya. Kemudian mereka membuat review, membuat masukan, kritik, saran, ya kita aktif juga begitu. Itu salah satu cara. Apakah berhasil ya kita nggak tahu ya. Nanti sampai di titik mana konsumen baru suka dengan produk kita belum tahu gitu. Kemudian ada intimasi ya, intimasi itu istilahnya mulai dekat lah, melakukan kedekatan. This is sentiment tracking of third party site including blogs, review, as well opinion express of customer service call. Jadi ini contoh saja kalau yang offline ya. Jadi apa yang membuat teman-teman kalau punya produk, yang membuat teman-teman dekat dengan konsumen itu apa? Apakah dengan chat istilahnya, bertanya, komunikasi langsung begitu, sampai ketanya beberapa hal, misalkan punya stok berapa dan sebagainya, sampai panjang lebar, itu masuk ke intimasi ya. Jadi kalau review sama,
teman-teman mungkin produknya ada yang sudah terjual, kemudian konsumen memberikan review begitu, ya kemudian reviewnya cukup bagus misalkan, ya itu sudah termasuk kedekatan dan menjadi pelanggan sudah beberapa kali beli, itu juga termasuk intimasi. Jadi sudah mulai kedekatan gitu. Dari 3 indikator tadi sudah terlampaui begitu. Dan yang terakhir adalah influence, ya memberikan pengaruh. This is advocacy indicate by measures such as likelihood, auto recommend, brand affinity, content forward to friend, and bla bla bla. Jadi influence, mereka konsumen sudah dengan senang hati akan menawarkan produk Anda ke orang lain. Jadi merekomendasikan ke yang orang lain. Kalau sudah seperti itu ya sudah bisa menjadi suatu hal keberhasilan Anda di engage konsumen ini atau istilahnya customer engagement. Jadi Anda sudah cukup berhasil untuk bisa mendekatkan mereka begitu. Ya, mendekatkan mereka ke produk Anda sampai mereka mau dengan senang hati menawarkan produknya ke orang lain. Berarti kan mereka puas begitu. Dan akan senang hati menawarkan ke orang lain yang istilahnya ya kepanjang tanganan kita, ya dengan otomatis sudah dipromosikan ya, begitu. Nah, itu beberapa cara ya kaitannya dengan customer engagement yang mungkin teman-teman bisa sedikit pahami dari beberapa materi ini. Oke. Kemudian masuk ke customer life cycle management. Jadi kalau sudah engagement tadi ya sudah terikat, apakah sudah seterusnya begitu? Tidak. Pasti ada masa-masa istilahnya turun, kemudian naik lagi, turun lagi dan seterusnya. Dalam arti di sini diartikan sebagai customer life cycle management. Jadi ada daur hidup konsumen. Jadi daur hidup dari seperti daur hidup manusia ya, dari lahir, mulai tumbuh, dewasa, tua, kemudian meninggal dan seterusnya. Jadi istilahnya ada perjalanannya begitu. Cuma bedanya dari life cycle ini mereka berputar terus. Kalau manusia kan enggak, ya kan? Hidup kemudian meninggal, ya sudah istilahnya urusan di dunia selesai kan begitu. Tapi kalau di sini beda, mereka kan berputar terus. Dimulai dari customer extension. Ya, extension. Jadi istilahnya dimulai dari selection dulu. Jadi mereka memilih ya customer selection, who do we target, what is their value, what is their life cycle, where do we reach them. Jadi kalau kita memposisikan sebagai pemilik produk, ya kita harus tahu siapa sih target kita, ya siapa sih target kita, terus apa nilai dari produk kita, ya kemudian bagaimana ya kita menjangkau mereka konsumen itu, bagaimana caranya seperti apa, dengan promosi seperti apa, dengan melakukan strategi apa untuk produk kita bisa menjangkau konsumen gitu. Kemudian customer acquisition, target the right segment, minimize acquisition cost, optimize and bla bla bla. Jadi kalau sudah kita bisa memilih cara yang paling tepat untuk menjangkau mereka, memilih konsumen mana yang kita pilih, kemudian kita sudah dapat, misalkan ya, kita targetnya orang tua atau dewasa tua begitu produk kita, misalkan begitu. Kalau sudah dapat, kita sudah tahu selection customer kita, masuk ke acquire. Ya. Acquire. Dengan kita tahu siapa target kita akan bisa mengoptimalkan. Contoh service quality-nya kita optimalkan. Kita nggak melihat yang anak-anak dan sebagainya, kita fokusnya ke sana. Contoh misalkan jam tangan, ya jam tangan yang ya bermerek lah begitu. Pasti kan targetnya menengah ke atas atau dewasa ke orang tua begitu kan. Jadi kita khusus melayani mereka, kebutuhan mereka akan jam itu yang eksklusif misalkan kayak gitu. Ya kita nggak buat jam untuk anak-anak, ya kita fokusnya ke sana. Jadi sudah kita optimalkan ke sana. Target the right segment. Jadi segmennya harus tepat. Ya, jangan terus buat untuk anak-anak, untuk ini macam-macam jadi kurang pas gitu. Boleh, ya memperluas boleh, cuma jadinya nanti kurang eksklusif begitu. Kalau sudah ke retain. Understand the individual needs, maximize service quality, use the right channel. Jadi kalau sudah acquire tadi masuk ke retain, ya kita sudah mulai paham betul apa yang dibutuhkan konsumen jam tangan kita.
mereka butuh yang jam begini, yang begini dan seterusnya. Karena kita tahu, kita sudah dapat konsumennya, ya kan? Kita sudah dapat orangnya. Tinggal kita pahami kebutuhan mereka. Ya, akan jam tangan yang eksklusif itu apa sih mereka yang inginkan? Oh, baterainya harus lebih awet. Ya, kita buat yang versi terbaru biar awet dan seterusnya dan seterusnya. Karena dia sudah jadi pelanggan, sudah kita ikat. Baru yang terakhir yaitu customer extension, cross selling, upselling, optimize service quality, sense and response. Nah, ini sense and response ini yang kita perlu rasakan. Kalau konsumen sudah mulai berubah, istilahnya mereka sudah mulai berubah dari produk kita, dari mungkin service quality yang sempat kita turun misalkan, kita harus juga peka gitu ya. Peka dalam arti ya kita tahu, oh konsumen kok agak begini ya, agak berkurang ya, ini apa ini? Langsung kita cari tahu, kita respon. Dan itu memang seperti itu jalan konsumen. Anda bisa berlangganan satu produk yang sama. Ya, Anda bisa istilahnya suka dengan produk yang sama, tapi kan nggak mungkin suka terus. Ada masa-masa Anda harus kadang ke produk lain juga, kemudian balik lagi kan begitu. Ya, itu namanya customer life cycle management. Nah, ini kalau kita di posisi yang produsen ya, dalam arti kita pemilik produk. Nah, begitu. Gambarannya seperti ini. Ya, dari awal tadi ke customer engagement, ya, cara meningkat konsumen dengan beberapa indikator dan beberapa caranya sampai ke life cycle-nya. Kita ikat pun mereka ya tetap bisa lepas juga. Ya, kita engage ya mereka bisa lepas juga. Karena beberapa hal ya macam-macam. Kemudian mereka juga kita bisa tarik lagi kalau memang cara kita tepat gitu. Itu saya kira teman-teman mengenai materi singkat pada digital marketing kesempatan kali ini mengenai customer engagement dan beberapa hal mengenai customer life cycle management. Itu saya kira yang dapat saya sampaikan. Mungkin kita akan lanjut di pertemuan berikutnya atau di kesempatan lain. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.